Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kalkulus multivariabel, yaitu mengenai integral garis dan integral permukaan, atau bisa disebut dengan luas permukaan dan integral fungsi di permukaan. Sebelum memasuki submateri, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Dan yang kedua yaitu Iftitahul Laili Maghfirah, NPM 19-13690. Dan yang ketiga yaitu Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Dan yang terakhir yaitu Rizkia Suci Ramadhani, NPM 19-13721. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678. Submateri pertama mengenai pengertian integral garis. Generalisasi integral tentu integral BA fx dx diperoleh dengan mengganti interval a, b dengan suatu kurva atau lintasan C yang disebut sebagai integral garis. Misalkan C itu suatu kurva pada bidang mulus, C diberikan secara parameter oleh X sama dengan X kali T, Y itu sama dengan Y kali T, A kurang dari sama dengan T, dan T kurang dari sama dengan B. Dengan kontinu dan tidak serentak 0 pada A, B. Andaikan C berorientasi positif, arahnya berpadanan dengan pertambahan T yang sederhana. Jadi, titik pangkal C di XA, YA, dan titik ujungnya di XB, YB, partisikan selang A, B menjadi A sama dengan T0 kurang dari T1 kurang dari sekian kurang dari Tn sama dengan B. Maka integral garis pada kurva C didefinisikan sebagai berikut. Dan untuk perhitungan definisi di atas itu tidak memberikan cara yang baik. Untuk memperoleh perhitungan yang baik disajikan dalam parameter T, sehingga dapat dihasilkan integral C fx, y ds sama dengan integral BA f buka kurung x kali T, y kali T tutup kurung akar dari X T pangkat 2 ditambah Y T pangkat 2 dt. Baik, berikut saya mempunyai contoh soal dan beserta pembahasannya. Contoh soalnya itu mengenai hitung integral garis, integral C, X pangkat 3 ditambah Y, ds adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan T3, 0 kurang dari T, T kurang dari sama dengan 1. Jawabannya itu ds itu menyatakan panjang busur S suatu kurva, sehingga diperoleh rumus ds per dt sama dengan akar dari d3t per dt pangkat 2 ditambah d kali t pangkat 3 per dt tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 9t pangkat 4 sama dengan 3 akar dari 1 ditambah t pangkat 4, sehingga diperoleh hasil ds sama dengan 3 akar 1 ditambah t pangkat 4 dt. Jadi ke bawahnya itu cara menyederhanakan integral C-nya. Jadi misalkan U sama dengan 1 ditambah T4, du itu sama dengan 4t pangkat 3 dt. Maka dapat disimpulkan integral B sama dengan 1, A sama dengan 0, 84t pangkat 3 akar dari 1 ditambah t pangkat 4 dt sama dengan integral 21 U pangkat setengah du sama dengan 21 dikali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 sama dengan hasilnya 14 U pangkat 3 per 2.
Baik, untuk materi selanjutnya mengenai integral permukaan akan dijelaskan oleh Mbak Iftithahul Laili Makfiroh. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelum ke submateri, perkenalkan, nama saya Iftithahul Laili Makfiroh, NPM 19-100-3690. Materi selanjutnya yaitu tentang integral permukaan, di mana permukaan persamaan vektor dalam bentuk R kurung T tutup kurung sama dengan X buka kurung T tutup kurung I ditambah Y buka kurung T tutup kurung J ditambah Z buka kurung T tutup kurung K dalam ruang R pangkat 3, di mana T adalah parameter melukiskan sebuah kurva ruang. Persamaan parameter dari kurva tersebut adalah X sama dengan X buka kurung T tutup kurung, Y sama dengan Y buka kurung T tutup kurung, Z sama dengan Z buka kurung T tutup kurung. Suatu permukaan dalam ruang R pangkat 3 dalam bentuk umum dinyatakan dengan persamaan parameter X sama dengan X buka kurung U, V tutup kurung, Y sama dengan Y buka kurung U, V tutup kurung, Z sama dengan Z buka kurung U, V tutup kurung, dengan U dan V adalah parameter. Misalkan suatu permukaan S ditentukan oleh vektor posisi R, maka persamaan permukaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk R buka kurung U, V tutup kurung sama dengan X buka kurung U, V tutup kurung I ditambah Y buka kurung U, V tutup kurung J ditambah Z buka kurung U, V tutup kurung K. Sehingga dapat dirumuskan dengan ds sama dengan turunan R per turunan U du X turunan R per turunan V dV. ds sama dengan turunan R per turunan U X turunan R per turunan V du dV. ds sama dengan buka kurung ds tutup kurung sama dengan buka kurung turunan R per turunan U X turunan R per turunan V tutup kurung du dV. ds sama dengan turunan R per turunan U X turunan R per turunan V du dV sama dengan N buka kurung turunan R per turunan U X turunan R per turunan V tutup kurung du dV. Akibatnya turunan parsial R dan turunan parsial V, maka diperoleh ds sama dengan N buka kurung turunan R per turunan U X turunan R per turunan V tutup kurung ds per buka kurung turunan R per turunan U X dr per turunan V sama dengan N ds. Jika luas daerah permukaan S dapat dihitung dengan A sama dengan integral S ds sama dengan integral S N kali ds, di mana N adalah vektor satuan normal pada permukaan S. Jika N adalah vektor satuan normal pada permukaan S itu, maka N sama dengan turunan R per turunan U dikali turunan R per turunan V per buka kurung turunan R per turunan U dikali turunan R per turunan V. Jika R buka kurung U tutup kurung dikali R
kurung V tutup kurung sama dengan 0. Maka titik buka kurung U, V tutup kurung pada permukaan S dibentuk titik singular. Sebaliknya disebut titik non-singular. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Febriatisima, NPM 19-13699. Berikut merupakan contoh soal dan pembahasan mengenai permukaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk contoh soal, suatu permukaan S ditentukan oleh persamaan parameter, yaitu X sama dengan U, Y sama dengan U kuadrat, Z sama dengan U kuadrat plus V. Maka tentukanlah yang A vektor normal pada titik P, U, V di mana U sama dengan 21 dan V sama dengan 2. Dan yang B, tentukanlah luas permukaan S di mana batas U dari 0 sampai setengah dan batas V dari 1 sampai 2. Selanjutnya untuk pembahasan yang A, R sama dengan X, U, V, I ditambah Y, U, V, J ditambah Z, U, V, K. R sama dengan U, I ditambah U kuadrat J ditambah U kuadrat plus V, K. Maka du R per du sama dengan I ditambah 2 J ditambah 2 UK. Du R per du U sama dengan K. Maka du R per du kali du R per du V sama dengan I JK 1 2 U 2 U 001 sama dengan 2 UI min J. Dan kemudian N UV di mana U sama dengan 1 dan V sama dengan 2. Maka rumusnya du R per du U dikali du R per du V per du R per du U dikali du R per du V. Maka sama dengan 2 UI J per akar dari 4 U kuadrat plus 1. Kemudian karena di situ U sama dengan 1 dan V sama dengan 2, maka kita masukkan 2 dikali 1I min J per akar dari 4 dikali 1 kuadrat plus 1. Maka hasilnya 2I min J per akar 5. Kemudian untuk mencari luas permukaan S, maka dinamakan A. Maka A sama dengan integral lipat 2 ds sama dengan integral lipat 2 n ds. Maka ds sama dengan n du R per du kali du R per du V du dv. Maka n kali ds sama dengan n kali n du R per du kali du R per du V du dv sama dengan 1 dikali du R per du dikali du R per du V du kali dv sama dengan 2 UI min J du dv sama dengan akar dari 4 U kuadrat plus 1 du dv. Kemudian A sama dengan integral lipat 2 n ds sama dengan integral batas 2 nya adalah V sama dengan 2 dan batas bawahnya V sama dengan 1. Dan integral batas atas U nya sama dengan setengah dan batas bawahnya U nya sama dengan 0. Akar dari 4 U kuadrat plus 1 du dv sama dengan integral batas atasnya V sama dengan 2 dan batas bawahnya V sama dengan 1 per 4 2U akar dari 4U kuadrat plus 1 ditambah 1N buka kurung 2U plus akar dari 4U kuadrat plus 1 dv. Dan A sama dengan
integral batas atasnya V sama dengan 2 dan batas bawahnya sama dengan 1/4. Maka buka kurung akar 2 ditambah 1n 1 plus 2 dV dan A jadi luas permukaan S sama dengan 1/4 akar 2 plus 1n 1 plus akar 2. Kemudian yaitu mengenai integral permukaan. Integral permukaan merupakan perhitungan luas permukaan pada bidang sembarang dengan menggunakan integral. Integral yang melibatkan unsur diferensial ds pada daerah suatu permukaan S disebut integral permukaan. Berikut merupakan rumus dari integral permukaan. Kemudian, yang mana merupakan S dapat terbuka atau tertutup. Jika S permukaan tertutup, maka integral permukaannya ditulis sebagai berikut. Dan pada permukaan tertutup, vektor normal yang arahnya tegak lurus menuju keluar permukaan vektor normal positif. Sebaliknya disebut vektor normal negatif. Integral permukaannya disebut dengan flux dari A terhadap S. Berikut merupakan dan integral permukaan lainnya adalah seperti berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya di slide ke-8, yaitu jika nabla F adalah tegak lurus atau normal terhadap bidang singgung dan karenanya terhadap S, persamaan vektor satuan berlaku seperti rumus berikut, yaitu nabla F per mutlak nabla F sama dengan kurang lebih turunan parsial R per turunan parsial X dikali turunan parsial R per turunan parsial Y per turunan parsial X per turunan parsial U dikali turunan parsial R per turunan parsial V, sehingga nabla F sama dengan Fx I vektor ditambah Fx vektor J ditambah Fx vektor K. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat, kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya, yaitu S mempunyai proyeksi pada bidang XY, maka integral lipat A vektor A dikali vektor N ds vektor sama dengan integral lipat A dikali N dx dy per mutlak N dikali K. Lalu S diproyeksikan pada bidang XZ, maka integral lipat vektor A dikali vektor N ds vektor sama dengan integral lipat A dikali N dx dy per mutlak N dikali J. Lalu selanjutnya S diproyeksikan pada bidang YZ, maka integral lipat vektor A dikali vektor N d vektor S sama dengan integral lipat A dikali N dx dy per mutlak N dikali K. Selanjutnya yaitu contoh soal. Soal dikali N D vektor S dengan A sama dengan X plus Y kuadrat vektor I dikurangi 2X vektor Y ditambah 2YZ vektor K, dan S adalah permukaan bidang 2X plus Y plus 2Z sama dengan 6 yang terletak di kuadran pertama dan N adalah normal pada satuan S. Pembahasannya, yang pertama, karena kita sudah mengetahui nilai S-nya yaitu 2X plus Y plus 2Z sama dengan 6, maka dari situ kita ketahui nilai X-nya sama dengan 3, nilai Y sama dengan 6, dan Z sama dengan 3. Caranya yang pertama, kita menentukan nilai nabla S, yaitu dengan cara turunan parsial per turunan parsial X dikali vektor I dikali 2X plus Y plus 2Z min 6 ditambah turunan parsial per turunan parsial X dikali vektor I, lalu dikali 2X ditambah Y ditambah 2Z
ditambah turunan parsial per turunan parsial X kali vektor K dan dikali 2X ditambah Y ditambah 2Z 6. Maka hasilnya yaitu 2 vektor I ditambah vektor J ditambah 2 vektor K. Lalu tahap yang kedua yaitu mencari nilai N sama dengan nabla S per mutlak nabla S, sama dengan 2 vektor I ditambah vektor J ditambah 2 vektor K per akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan 2 vektor I ditambah vektor J ditambah 2 vektor K per akar 9. Hasilnya yaitu 2/3 vektor I ditambah 1/3 vektor J ditambah 2/3 vektor K. Tahap yang ketiga yaitu mencari nilai N dikali K, yaitu 2/3 dikali vektor I ditambah 1/3 vektor J ditambah 2/3 vektor K dikali K sama dengan 2/3. Dari situ kita hasilkan nilai ds sama dengan dx kali dy per N dikali K. Maka nilainya dx per dy, dx kali dy per 2/3 sama dengan 2/3 dikali dx dy. Tahap yang terakhir yaitu mencari nilai A dikali N. Caranya yaitu dengan X plus Y kuadrat dikali vektor I ditambah 2 kali X vektor J tambah 2 YZ vektor K dan dikali 2/3 I ditambah 1/3 vektor J ditambah 2/3 vektor K. Maka hasil akhirnya 2/3 Y kuadrat ditambah 4/3 YZ. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.